الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang merindukan surga Allah. Dan mudah-mudahan hari ini adalah hari terakhir kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa para shaimin terutama di bulan Ramadan inilah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak para salafus saleh yang pada hari ini wujud air matanya, karena sekejap lagi sampai matahari terbenam. Dan pagi ini, sore ini, maka habislah kesempatan kita. Nafas-nafas kita selama ini dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amalan yang multiple, bertambah-tambah, berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak terhingga. Karena di dalam hadis qudsi Rasulullah Muhammad SAW, hadis yang maknanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-saumu li wa ana ajzi, puasa itu bagiku dan aku yang akan membalas seluruh pahala yang dikerjakan oleh para sahabat. Tapi sekejap lagi akan sirna. Jadi pada kesempatan ini mari kita coba evaluasi. Kita jangan terlalu merasa senang karena selama ini kita sudah puasa penuh, kita sudah qiyamul lail setiap malam, dan kita sudah berzikir setiap saat, bahkan sudah khatam. Namun ada di sana teman-teman, saudara-saudara yang belum khatam. Ini kesempatan sedikit lagi, tidak lebih daripada 15 jam lagi. Yang belum khatam silakan khatam. Yang belum sempurna zikirnya silakan sempurnakan. Yang belum bersedekah silakan bersedekah. Yang belum berzakat silakan berzakat, terutama zakat mal yang selama ini tidak pernah kita hitung dalam setahun berapa pendapatan kita. Yang itu bukan punya kita semua. 2,5% itu adalah punya Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat yang dimiliki oleh setiap kaum muslimin yang melebihi daripada nisab ukuran 85 gram, harga emas 85 gram pendapatan kita dalam 1 tahun. Maka kalau lebih dari itu diwajibkan mengeluarkan zakat. Dan jangan kita anggap ini sesuatu hal yang biasa, yang tak pernah kita hitung. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang tidak kita lakukan, yang itu kewajiban kita harus lakukan, itu ada tercatat. Ada raqib dan atid di samping kita yang mencatat seluruh amal baik kita dan amal kejahatan kita. Sidang jemaah rahimakumullah, kesempatan akhir ini kita evaluasi, terutama kalau kita bandingkan. Tadi saya dipahami bahwa alhamdulillah jemaah kita sampai terakhir dari malam penuh, alhamdulillah. Hari Kamis kemarin saya baru datang ke salat di Masjid Raya. Saya masih beranggapan 40 tahun saya yang lalu saya di Banda Aceh waktu masih mahasiswa. Suasananya hampir sama. Pada awal-awal Ramadan sampai 15 pun, tapi di akhir kemarin saya datang hari Kamis ketiga sah. Yang mudah-mudahan ini adalah hasil daripada tren di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita juga di sini yang masih banyak, ini juga
Apakah saudara-saudara kita yang selama ini tidak pernah tinggal salat tarawih qiyamul lail tetap terus istiqamah melakukan salat qiyamul lail walaupun tidak lagi tarawih? Kemudian bagi kita yang selama ini setiap datang ke masjid menyisihkan sebahagian harta untuk kepentingan umat, kepentingan Islam, apakah itu terus berjalan? Kepada pejabat-pejabat yang selama ini mungkin tidak berpikir tentang masalah umat, mereka duduk di lembaga legislatif, di eksekutif, tidak sampai 10% berpikir untuk umat, tetapi lebih banyak berpikir untuk dirinya sendiri. Namun di dalam Ramadan ini mudah-mudahan itu akan boleh meningkat. Disitulah sukses berhasilnya Ramadan kita. La'allakum tattaqun, itu yang kita dapati. Sekarang sekali lagi jangan kita terlalu cepat happy, senang kita sudah melaksanakan seluruh amal. Tapi aplikasi setelah kita melaksanakan Ramadan. Saya ingin berbagi cerita sedikit. Ramadan yang ada di luar sana, di negara-negara Eropa, di Amerika, di Australia, tempat saya yang sudah 29 tahun tinggal di sana. Bagaimana semangat anak-anak muda? Alhamdulillah di sini saya dengar dari imam kita, imam muda, sangat bagus bacaannya, dan juga di beberapa masjid yang sempat saya kunjungi dalam 2 hari ini, baik subuh ataupun tarawih. Alhamdulillah itu menyenangkan kalau kita bandingkan dengan 30-40 tahun yang lalu. Namun dari sisi lain, kita juga perlu melihat ada anak-anak kita di luar sana, di jembatan-jembatan kampung Jawa sana, dan di mana-mana di Ulele di sana. Apakah mereka itu masih seperti itu? Karena saya lewati habis subuh ke sana, saya lihat masih ada di sana anak-anak kita, laki perempuan duduk di sana. Begitu juga malam setelah tarawih. Kemana Satpol PP? Kemana polisi syariah? Kemana Pak Wali Kota? Kemana kita tengku-tengku dan kita semua sebagai orang tua anak-anak kita? Membiarkan kemaksiatan itu yang di hadapan kita diancam oleh Rasulullah SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa huwa ad'aful iman. Kita sudah tahu, barang siapa melihat kemungkaran, terutama pemimpin-pemimpin kita, maka sisihkanlah doa dalam waktu yang sangat singkat ini, karena waktu mustajabah. Doakan selain daripada doa kepada diri kita sendiri, berdoalah kepada wakil-wakil kita yang ada di DPR sana, kepada pejabat-pejabat yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi pak camat dan seterusnya. Doakan oleh kita, semoga mereka istiqamah memimpin umat dan selalu berpihak kepada orang-orang mustad'afin, selalu berpihak kepada orang-orang miskin, dan selalu membantu orang-orang miskin. Karena kalau tidak, ya Allah, pilihlah orang lain yang menjadi pemimpin. Karena itulah tanggung jawab kita. Karena zaman Sayyidina Umar alaihissalam pernah ditanyakan oleh para pengikutnya, wahai Umar, kenapa waktu Khalifah Sayyidina Abu Bakar dulu pengikut-pengikutnya orang yang sangat taat, ya seperti anda sendiri, namun tak kala anda menjadi khalifah, kenapa banyak malapetaka pengikut-pengikutmu yang itu membantah hukum-hukum Allah? Apa jawab Umar? Betul apa yang anda katakan. Zamannya Abu Bakar khalifah, orang-orangnya semuanya manggut, turut, tunduk seperti saya. Namun waktu saya menjadi khalifah, umat tidak seperti itu. Ya seperti kamu. Artinya apa? Artinya ketidakberesan para pemimpin tidak 100% kesalahan pemimpin. Duga kita sekarang umat Islam di Indonesia, khususnya di Aceh, jangan merasa kita biasa-biasa saja, baik-baik saja. Di sana sudah ada strategi baik secara internasional ataupun secara nasional
Maka yang utama dan pertama, bagaimana kita kuatkan akidah, tauhid, keyakinan anak-anak kita. Kalau kami di Australia yang umat Islam hanya 2%, berbalik dengan kita di sini. Seperti dalam bulan Ramadan kemarin, ada seorang PhD student. Dia datang, alhamdulillah datang ke center kita yang kebetulan saya dirikan 20 tahun yang lalu, Ashabul Kahfi Islamic Center. Dia ingin mengucapkan syahadat. Sebelum itu saya tanyakan, apakah kamu percaya Tuhan yang pantas disembah itu Allah? Iya, saya percaya. Apa kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasul? Oh, saya percaya. Kemudian saya katakan, sebenarnya Anda sudah Muslim. Tinggal saya sekarang buat declaration. Karena Islam itu tidak hanya boleh di hati, harus ada ungkapan dan tasdiyah di qalbi. Kemudian laksanakan di jawarih. Jadi 3 ya. Pertama, ucapkan dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tasdikkan dalam hati. Kemudian setelah itu, ini juga banyak sebahagian yang salah kaprah. Begitu sudah diucapkan syahadat, yang diajarkan pertama sudah sunat belum? Itu ada sebahagian bangsa, sebahagian suku yang begitu dikatakan sunat nanti boleh tidak jadi masuk Islam. Jangan itu dulu. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar, kita ajarkan dulu. Jangankan orang yang baru mengucap 2 kalimat syahadat, orang yang sudah lahir dalam Islam pun kadang-kala belum siap untuk menerima Islam secara kafah. Kita masyarakat Aceh di sini yang sudah mendapat legitimasi daripada negara terlaksananya hukum syariat Islam secara kafah. Dulu waktu muda-muda saya, kebetulan saya juga aktivis PI dulu, kita membacakan faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, itu berurusan dengan intelijen. Saya tercatat 1 dari 6 dari teman-teman itu yang dikejar di Jakarta karena ungkapan-ungkapan itu. Kita sekarang di Aceh ada kanun untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Jadi gampang dan mudah kita untuk mengungkapkan seluruh ayat-ayat Allah. Dulu kami tidak berani, walaupun sebahagian teman-teman berani, tapi pada umumnya tidak berani mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran yang dianggap itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Enggak terlalu vokal kalau mengucapkan itu. Karena tidak seluruh aspek kehidupan umat di Indonesia ini mendapat legitimasi daripada pemerintah. Tapi sekarang alhamdulillah di Aceh, baik undang-undang secara nasional ataupun sudah memberikan payung hukum untuk dapat dilaksanakan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, termasuk masalah makanan-makanan halal, pakaian halal, bank halal. Bahkan Aceh merupakan daerah atau provinsi yang pertama yang seluruh bank harus berdasarkan syariat, harus tunduk kepada syariat. Bank konvensional itu tidak boleh lagi di Aceh. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak mensyukuri apa yang telah didapatkan, apa yang telah kita dapati itu. Banyak daerah-daerah lain, provinsi lain tidak mendapat payung hukum berdasarkan undang-undang Republik Indonesia. Oleh karena demikian, momentum akhir Ramadan ini, kesyukuran kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa, karena dalam ayat itu tidak disebutkan kepastian. Dalam bahasa Arab kalau disebut la'alla itu boleh jadi dan boleh tidak. Orang yang berpuasa itu boleh jadi menjadi orang muttaqi, dan tidak sedikit yang tidak ada bekas apa-apa di dalam hatinya. Setelah Ramadan kembali lagi seperti habit sebelum Ramadan. Ulang lagi Ramadan ke depan, mungkin di antara kita di sini ada yang sudah 20 tahun Ramadan, ada yang sudah 30 tahun
unit ekonomi, dan ini sudah dibuktikan banyak negara, karena dia menguasai ekonomi, dia akan boleh menang dan boleh dia melakukan kebijakan apapun. Kalau masyarakat Aceh di sini dibandingkan nggak usah jauh dengan masyarakat Minang yang ada di Sumatera Barat, bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Sumatera Barat? Mereka mengunci yang namanya Alfamart dan sebagainya, itu mengunci tidak boleh, karena orang kita perlu untuk mendapatkan ekonomi yang baik. Bagi kita mungkin sudah terlambat karena itu sudah ada, tapi silakan belanja kepada kaum muslimin, pemilik-pemilik minyak kita yang ada di pasar, kemudian toko-toko kecil, kedai-kedai kecil yang ada di pinggir jalan, belanja di sana. Kalau mereka kaya, tidak semuanya harta dimiliki oleh dia. 2,5% akhir tahun ada keuntungan 100 juta, tidak dimakan dirinya sendiri, karena ada kewajiban yang disebut zakat. 2,5% dikeluarkan dan dibagi kepada fakir miskin, kepada gharib, kepada mu'allaf, kepada mukhatab, kepada amil dan seterusnya. Ada juga sebahagian di Australia, sering saya pertama dalam edukasi menyampaikan kepada teman-teman, Anda belanja ayam di mana? Oh, tempat halal, butcher, tempat jual daging halal. Oke, ukuran ayam nomor 10 berapa kamu beli di sana? $7. Oke, di sana di tempat yang tidak halal, lebih bersih lagi, di shopping center, di mall, itu ukuran yang sama, itu lebih murah $2. Kalau di sini $7, di sana bisa $5. Kenapa beli di sini? Oh, karena ini halal. Bagus. Karena ini halal, mahal $2 nggak apa-apa. Kaya, apalagi pemiliknya orang Muslim. Di samping halal, pemiliknya orang Muslim. Kemudian saya tanya yang kedua, Anda punya rumah? Ya, saya punya rumah. Sudah lunas belum? Pinjaman di mana? Di konvensional bank biasa, bank ribawi, yang bukan bank syariah. Kenapa pinjam di situ? Kan ada sekarang, walaupun di Australia belum ada yang namanya bank Islam, tapi ada lembaga institusi syariah finance. Kita mau pinjam untuk beli rumah, beli kereta, beli mobil dan seterusnya, kita boleh pinjam. Kenapa tidak pinjam di sana? Lebih mahal. Kalau di sini satu bulan saya bayar 2.000, di sana $2.010. Kenapa waktu beli makanan mau yang mahal? Kenapa waktu beli untuk rumah, pinjaman rumah nggak mau yang mahal? Mahal artinya dalam konteks itu mahal halal. Sepertinya yang halal itu hanya urusan makan, urusan pakaian, urusan kendaraan, tempat tinggal itu tidak perlu halal. Padahal jelas-jelas dalam hadis matan arba'in itu disebutkan, fa'ina yustajabulah. Bagaimana kamu boleh diterima doa-doa kamu? Wa malbasahu haram. Pakaian kamu itu dari haram. Wa mashrabahu haram. Minuman kamu itu haram. Wa utiya bil haram. Dan kamu dikenyangkan dengan yang haram-haram itu. Berpakaian, tempat duduk yang haram, kendaraan yang haram, itu adalah menjadi halangan kita diterima doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran pada kesempatan ini kita evaluasi, kenapa saya ini berdoa terus selama Ramadan dan sebelum Ramadan, tapi apa yang saya doakan belum saya dapati. Kita perlu evaluasi itu. Bagaimana pakaian, bagaimana makanan, dan bagaimana tempat tinggal kita. Kebetulan saya mau pengalaman saja. Kami mendirikan sekolah Ashabul Kahfi Language School. Ada anak-anak yang waktu diajarkan cepat sekali hafalan. Ada yang anak-anak berulang-ulang. Iqra itu sudah 2 tahun, 3 tahun belum tamat-tamat. Sementara pelajaran-pelajaran matematik, sains yang lain itu bagus semuanya. Tapi giliran hafalan Al-Quran, Islam study, tauhid, fikih dan seterusnya benar akil. Kenapa? Waktu diselidiki, kita tanya-tanya, ternyata makanan yang dibawa pulang oleh orang tuanya itu
Padahal jelas makanan itu akan menghalangi doa kita kalau makanan itu bukan yang halal. Sidang jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan hari terakhir masih diberikan oleh Allah umur panjang dan dapat kita mengikuti Ramadan sampai berakhir. Dan mudah-mudahan kita besok pagi benar-benar Idul Fitri kembali kepada kesucian. Karena dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah, maka kesempatan sore nanti sebelum berbuka jangan tinggalkan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi kaum muslimin. Sekarang kita tidak bisa berperang dengan fisik dan kita sudah pengalaman sampai 30 tahun, tapi ternyata kita tidak menang. Sekarang kita berperang dengan minta pertolongan Allah. Berperang dengan ekonomi, kita mulai dengan perekonomian syariah dari keluarga. Tidak ada dari keluarga kita yang dealing dengan hal-hal yang riba, yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariah, sekecil apapun. Tidak ada lagi kita mendukung secara tidak langsung ataupun langsung kepada pengusaha-pengusaha yang notabene bukan orang yang beragama Islam. Biasanya mahal sedikit, tapi kita bantu nenek-nenek kita, nyak-nyak kita, dan saudara-saudara kita kaum muslimin yang selama ini adalah sangat memerlukan bantuan kita. Sampai nanti pada akhirnya, alhamdulillah, kami di Australia, begitu juga di negara-negara yang besar lain, negara-negara yang bukan kaum muslimin. Setelah kami seperti Ramadan ini menerima zakat fitrah, menerima zakat mal, pada umumnya kita harus kirim. Kalau kita orang Indonesia, orang Aceh, kita kirim ke sini. Kalau mereka orang Libanon, kirim ke Libanon. Karena tidak ada fakir miskin di sana. Paling ada adalah asnaf Allah. Nah, itu yang dari sejak saya datang, karena dulu juga masjid-masjid terutama Indonesia semuanya kirim ke Indonesia. Saya kata nggak boleh. Kami mulai dari Ashabul Kahfi, asnaf mu'alaf harus dibagi di sini. Kenapa? Dalam rangka memotivasi orang mu'alaf. Sekecil apapun asnaf mu'alaf itu kita bagi di Australia. Sementara asnaf-asnaf yang lain fakir miskin tidak ada, oke, itu boleh kita kirim ke sini. Begitu kita kirim juga, dan paling tidak daftar yang ada pada kami. Satu-satu tempat, sudah 20 tahun kita lakukan begitu. Maaf saja, jumlah orang miskin di kampung itu sama saja, bahkan meningkat. Ini ada satu sinkro. Kenapa? Kenapa sampai begitu? Begitu juga di sini, bagi zakat sama rata semuanya bagus. Tapi itu kita coba berpikir yang lebih produktif lah. Kalau orang ingin ikan, jangan kasih ikan, kasih pancing. Apa maknanya? Maknanya dalam jumlah yang besar untuk kaya yang paling miskin. Misalnya kita bagi untuk 5 juta, berapa sejuta juta. Baik mana? Bagi untuk 20 berapa 5 juta. Dan dengan 5 juta itu 20 orang itu insya Allah tahun depan dia tidak lagi mustahil. Dia tidak lagi orang menerima zakat, tapi dia menjadi orang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Menyertanya orang Aceh jadi yang jumlah berjuta tu 10% mantap getem hitung zakat mak yang mak-mak yang naik itu jadi kenam berderok babadah yang berfikir mandumnya hana wajib zakat. Yang hana wajib zakat adalah untuk yang tak pakai secara urus. Cuma menang hitanya medua rumahnya tak pakai sabo stel dia jaba arisan, sabo stel dia jaba urut kawin, sabo stel jumlah betul 200 banyak. Yang wajib zakat, yang hana wajib yang tak pakai secara urus. Paduk banyak tak pakai secara urus. Tak pakai untuk gelum, tak pakai
mengeluarkan zakat emas, zakat pendapatan 2,5% insya Allah akan terselesaikan dengan seluruhnya masalah-masalah kemiskinan. Dan kita harus berbangga sebenarnya kebijakan untuk mengeluarkan zakat pendapatan yang adalah dicetuskan oleh Musyawarah Ulama Aceh, sehingga dicontoh oleh negara, oleh daerah-daerah lain. Katanya juga musyawarah yang di PT Arun ulama-ulama Aceh kerana ketimpangan urung mana hasil 5 juta wajib zakat, sementara urung kerja bagi PT Arun sebulan kena gaji 20 juta sehingga situ karena 20 juta anak wajib zakat. Itu kena ketimpangan. Jadi oleh ulama batalion juga kita hormati, dan ternyata lekat bubut secara nasional. Contohnya adalah di Aceh. Ini harus berbangga. Termasuk Bapeda sehingga Bapeda ini dari Aceh. Majelis Musyawarah Ulama dari Aceh. Yang non-non diumumi berusaha. Yang baru dari Aceh. Kita tidak bangga sebenarnya. Urung-urung kita yang indatu-indatu kita dilihat kagelakan Aceh itu adalah negara atau negara yang bermartabat, yang mencirikan akidah Islamiyah, yang mencirikan mazhab Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Yang harga mati. Nyo kewajiban tayo kajaga tanya. Tayo hana le takut. Urutnya kalau fikir lebih awal, yang lebut bahkan memutuskan katanya bertentangan dengan kebijakan secara nasional. Jadi tuan-tuan fikir, gedanya di Aceh di sini terutama mulai dari masjidnya, hana le urung belajar pada tempat-tempat yang urung Islam yang tidak dimiliki oleh orang Muslim. Kita belanja kepada saudara-saudara kita yang seagama, kelebihan itu juga menjadi hadiah dan menjadi sedekah. Kita niatkan, karena sepikir atau apapun niat kita, sedekah yang sembahyang subuh 5 ribu atau 10 ribu, taniat yang sedekah itu yang Allah memberikan kemudahan dalam urusan itu. Kita sudah bermasalah dengan keluarga, dan masalah tempat kerja, taniat, karena niatnya itu adalah sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan tergantung niat. Taniat, tapi niat yang imbang lah. Misalnya masalah raya usaha kita yo, tajuk sedekah bunga, tajuk 5 ribu, tapi masalah juta-juta yang tak ada imbang. Dalam kemudahan Allah untuk menyelesaikan masalah kita yo, nak sama projek miliaran, tapi sedekah 5 ribu. Yang ada imbang, boleh-boleh saja. Tapi yang imbang, karena tidak ada dalam sejarah dunia orang miskin disebabkan bersedekah, orang miskin karena mengeluarkan zakat. Ya, kamu di Australia melakukan supaya lebih mudah kepada jamaah, menyodor merasa susah setiap Ramadan, setiap bulan dihitung paduk kain kamu dan paduk nantikan, setiap pendapatan suruh berpok $100, sisihkan $2,5 masuk dalam tarikh. Hingga merokok 200, sisihkan kali $5 sila. Hingga hana merokok, hana masuk. Begitu akhir tu, karena jumlahnya sekian berapa? 500. Karena pada umumnya urung bekerja di Australia yang hana turun dalam situ sekitar 5,000 Australia dolar zakat. Hana turun dari. Nyata yang untuk berbagi ke saudara-saudara, berbagi ke kampung-kampung, dan tuan kira kita harus mulai, dan kita lebih ramai di sini. Anak pula, tapi baju-baju
yang diterima